Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rima Purnamasari, Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia kelas 7. Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Sebelumnya, kita telah belajar tentang pengertian, tujuan, ciri, dan informasi yang dapat diambil dari teks deskripsi, dan ciri bahasa serta ciri kalimat yang terdapat pada teks deskripsi. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar struktur dari teks deskripsi. Mengapa kita tidak membahas kebahasan teks deskripsi? Kebahasan teks deskripsi kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Struktur teks deskripsi ada 3 struktur. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum, kemudian deskripsi bagian atau berisi penjelasan, dan yang terakhir simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan ini bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak. Bagian yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi dari kata identitas atau gambaran umum ini berisi tentang identitas objek yang dideskripsikan. Diingatkan kembali, objek yang dideskripsikan bisa berupa tempat, gedung, rumah, kemudian orang, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Maka pada bagian identifikasi atau gambaran umum berisi tentang nama objeknya, lokasinya, sejarahnya, dan intinya berisi tentang pernyataan umum tentang objek yang akan dibahas atau dideskripsikan. Kemudian yang kedua, ada deskripsi atau bagian ini berisi tentang penjelasan dari objek yang akan dideskripsikan. Bagian ini berisi perinci atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang akan dibahas. Bagian-bagiannya bisa berupa bentuknya, warnanya, komposisinya, atau lain sebagainya. Bisa berupa apa yang didengar oleh penulis, yang dirasakan oleh penulis, dan dilihat oleh penulis. Atau pada bagian ini berisi kalimat penjelas. Yang terakhir, simpulan atau kesan. Karena pada simpulan atau kesan bersifat opsional, boleh ada boleh tidak, maka pada bagian ini berisi kesimpulan dari kesimpulan dari penulis tentang objek yang dideskripsikan. Contoh yang terdapat pada buku paket halaman 18, objek yang ingin dideskripsikan yaitu rumah tongkonan. Maka pada bagian identifikasi berisi tentang nama objeknya, kemudian lokasinya, dan berisi gambaran umum secara singkat tentang objek yang dideskripsikan. Kemudian pada bagian deskripsi atau bagian penjelas berisi tentang memerinci bahan kayunya, ukiran rumah, hiasan atap pada rumah tersebut. Jadi di bagian ini menjelaskan seperti apa bahan, ukiran, dan penjelasan tentang rumah adat tongkonan tersebut. Yang terakhir, simpulan atau kesan penulis. Pada bagian ini opsional ya, boleh ada dan boleh tidak. Jadi pada bagian ini berisi penutup, kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Cukup sekian penjelasan tentang struktur teks deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.